Resensi buku Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria karya Henry Bernstein. 1. Pendahuluan. Mengapa kelas adalah titik tolak analisis agraria. Dinamika kelas dalam perubahan agraria, Class Dynamic of Agrarian Change, merupakan mahakarya singkat namun padat yang ditulis oleh Henry Bernstein, seorang profesor kajian pembangunan terkemuka di School of Oriental and African Studies, University of London. Diterbitkan di Indonesia dalam seri kajian petani dan perubahan agraria oleh INSIS Press. Buku ini secara tegas memposisikan dinamika kelas sebagai titik berangkat sentral dari setiap analisis perubahan agraria. Buku ini hadir sebagai pengantar esensial bagi disiplin ekonomi politik agraria kritis yang menyelidiki relasi sosial produksi dan reproduksi, properti, dan kekuasaan dalam formasi agraria, serta bagaimana dimensi-dimensi ini bertransformasi. Dengan kerangka teori yang diilhami oleh Karl Marx, Bernstein menolak pandangan yang menganggap petani sebagai kategori sosial yang homogen. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa ketimpangan pedesaan semakin tajam seiring meluasnya kapitalisme yang menuntut pemahaman mendalam tentang siapa yang melakukan apa, siapa yang memiliki apa, dan siapa mendapatkan apa dari hasil produksi pertanian. Buku ini memiliki relevansi politik yang tinggi, terutama di tengah kondisi sektor pertanian global yang semakin terpinggirkan dan didominasi oleh globalisasi neoliberal. Bernstein bertujuan membantu para aktivis, praktisi pembangunan, dan akademisi memahami sifat sesungguhnya dari dinamika kelas yang membentuk perjuangan di pedesaan, memberikan landasan teoritis untuk gerakan yang berpihak pada kelas pekerja dari kelompok miskin. Meskipun padat, buku ini dirancang agar dapat dipahami oleh pembaca tanpa latar belakang ekonomi politik sebelumnya, menjadikan buku kecil debat teoritis tentang isu besar. 2. Fondasi teoritis dalam perubahan agraria, bab 1 dan 3. Bab 1. Produksi dan produktivitas, menguraikan sumber daya dan eksploitasi. Bernstein memulai analisisnya dengan pembahasan fundamental mengenai produksi dan produktivitas. Ia mengajak pembaca untuk tidak hanya terpaku pada definisi sederhana, melainkan mempertanyakan konsep-konsep tersebut dalam konteks kelas. Apa itu produktivitas? Konsep ini mengukur jumlah barang yang diproduksi dengan menggunakan sumber daya tertentu. Dalam usaha tani, produktivitas dapat diukur berdasarkan luasan lahan, hasil panen per hektar, atau berdasarkan tenaga kerja, hasil produksi per jam kerja. Peningkatan produktivitas kerja sangat bergantung pada tingkat teknologi yang digunakan, yang seringkali melibatkan penggunaan energi selain otot manusia, seperti energi hewan atau mesin. Di sini, Bernstein memperkenalkan dua mekanisme utama eksploitasi dalam masyarakat prakapitalis atau non-kapitalis yang masih bertahan. 1. Ekstraksi surplus. Mekanisme ini merujuk pada beragam pembayaran yang harus dilakukan petani kepada pihak lain, seperti tuan tanah, negara, lintah darat, atau tengkulak, yang tidak diinvestasikan kembali dalam produksi. Ekstraksi surplus ini menekan kemampuan petani kecil untuk mereproduksi diri mereka sendiri dan meningkatkan resiko jatuh ke dalam kemiskinan. 2. Relasi gender. Bernstein juga menyoroti relasi sosial yang timpang di tingkat rumah tangga, terutama relasi gender, di mana kerja domestik dan kerja di lahan pertanian seringkali dibebankan secara tidak adil kepada perempuan, mempengaruhi kemampuan reproduksi sosial rumah tangga petani. Bab 2 dan 3. Asal mula kapitalisme, perkembangan awalnya, dan jejak kolonialisme. Dua bab ini mengulas perjalanan historis dari masyarakat agraris prakapitalis yang didominasi oleh petani keluarga skala kecil menuju dominasi global kapitalisme. Bernstein menggunakan teori corak produksi kapitalis Marx untuk memahami sejarah ini dengan fokus pada bagian kapitalisme berkembang pertama-tama dalam masyarakat agraris sebelum revolusi industri. Ciri khas masyarakat kapitalis menurut Bernstein adalah adanya relasi sosial fundamental antara modal, kapital, dan tenaga kerja. Modal mengeksploitasi tenaga kerja dalam mengejar keuntungan dan akumulasi, sementara tenaga kerja harus bekerja untuk modal demi mendapatkan sarana penghidupan. Kapitalisme dan kolonialisme. Kolonialisme menjadi babak penting dalam penyebaran kapitalisme di dunia agraria, khususnya di global selatan. Kolonialisme secara eksplisit mengubah petani di wilayah jajahan menjadi produsen tanaman dagang untuk pasar ekspor dan juga menjadi sumber daya tenaga kerja yang terikat atau setengah bebas, semi-proletarianisasi di perkebunan dan proyek infrastruktur. Melalui bab ini, Bernstein berpendapat bahwa kondisi historis inilah yang menjadi fondasi bagi diferensiasi kelas di pedesaan, di mana karakter sosial usaha tani skala kecil terus berubah seiring berkembangnya kapitalisme global. 3. Kapitalisme global dan transformasi pertanian, bab 4 dan 5. Bab 4. Usaha tani dan budidaya pertanian lokal dan global. Bernstein menunjukkan bagaimana kapitalisme menembus komunitas
mayoritas petani yang paling mandiri sekalipun. Bukan hanya melalui kepemilikan lahan, tetapi juga melalui integrasi pasar dan teknologi. Penetrasi ini terjadi melalui dua sektor. Satu, aktivitas upstream atau hulu. Ini melibatkan modal yang menghasilkan input pertanian, misalnya benih unggul, pupuk kimia, pestisida, peralatan yang dibutuhkan petani untuk produksi. Contoh historis adalah revolusi hijau yang menguntungkan petani kaya atau tuan tanah yang mampu memodali usahanya dengan input dalam jumlah besar. Dua, aktivitas downstream atau hilir. Ini mencakup semua kegiatan setelah komoditas meninggalkan lahan pertanian, seperti pemasaran, pengolahan, serta penjualan grosir dan eceran. Melalui mekanisme upstream dan downstream ini, pertanian keluarga yang dulunya mungkin bersifat subsisten menjadi terkomodifikasi. Proses substansi mereka untuk reproduksi menjadi tunduk pada kebutuhan untuk membeli dan menjual di pasar yang dikendalikan oleh modal besar, agri-input dan agri-food capital. Bab 5. Globalisasi neoliberal dan pertanian dunia. Bab ini membahas periode penting dari tahun 1970-an hingga saat ini, di mana globalisasi neoliberal menjadi kekuatan utama yang membentuk pertanian dunia. Globalisasi neoliberal ditandai dengan liberalisasi pasar, deregulasi, dan penarikan subsidi negara yang semuanya berdampak besar pada sektor pertanian. Dampaknya adalah: 1. Peningkatan kerentanan petani. Petani kecil, terutama di negara-negara selatan, dihadapkan langsung pada fluktuasi harga komoditas internasional dan persaingan dari impor yang disubsidi di negara-negara utara. 2. Erosi jaminan sosial. Reformasi neoliberal seringkali disertai dengan pengkikisan penyediaan sosial di pedesaan, memperburuk tantangan yang dihadapi individu dalam mencari penghidupan. 3. Penciptaan kelas baru. Kebijakan ini mempercepat proses diferensiasi, di mana sebagian kecil petani menjadi produsen komersil yang makmur, sementara mayoritas lainnya terdorong menjadi tenaga kerja upahan di dalam maupun di luar sektor pertanian, yaitu proses hilangnya akses petani untuk mereproduksi diri sebagai petani. Diferensiasi kelas dan kompleksitas sosial. Bab 6-8. Di bab 6, pertanian kapitalis dan petani non-kapitalis. Sebuah pertanyaan sentral dalam kajian agraria adalah, mengapa begitu banyak petani kecil masih bertahan meskipun telah lama diprediksi akan menghilang oleh ekspansi kapitalisme? Bernstein berpendapat bahwa meski pertanian kapitalis, usaha tani skala besar yang sepenuhnya tergantung pada modal dan tenaga kerja upahan, terus meluas, koeksistensinya dengan produksi komoditas skala kecil, petty commodity production, bukanlah anomali, tetapi bagian dari cara kerja kapitalisme itu sendiri. Kapitalisme dapat memanfaatkan petani kecil, misalnya dengan mengekstraksi nilai dari kerja mereka melalui utang atau harga komoditas yang rendah, tanpa harus menanggung biaya penuh dari reproduksi tenaga kerja mereka. Bernstein menyajikan 3 rangkaian penjelasan untuk lambatnya proses depetanisasi. 1. Resistensi petani. Petani sendiri dalam berbagai cara dan tingkatan melawan komodifikasi, perampasan tanah, dan proletarisasi. 2. Mekanisme akumulasi modal. Kapitalisme menemukan cara untuk mengeksploitasi petani kecil yang memungkinkan modal untuk mengakumulasi keuntungan tanpa harus secara langsung memiliki dan mengelola semua lahan pertanian. 3. Keterlibatan hulu dan hilir. Sebagaimana dijelaskan, ketergantungan petani pada modal agri-input dan agri-food membuat mereka terintegrasi ke dalam sistem kapitalis meskipun mereka secara formal bukan bekerja upahan. Bab 7. Pembentukan kelas di pedesaan. Bab ini adalah inti metodologis dari buku ini. Bernstein menegaskan bahwa identifikasi kelas berakar pada relasi sosial produksi. Ia membedakan 3 kelas utama dalam formasi agraria yang terus berubah. 1. Produsen, mereka yang memikul tanggung jawab pekerjaan di lapangan atau tenaga kerja. 2. Kelompok penguasa, kelompok yang mengeksploitasi produsen dengan mengekstrak surplus tanpa menginvestasikan kembali, misalnya tuan tanah, lintah darat. 3. Modal dan tenaga kerja upahan, kelas-kelas yang tercipta melalui proses diferensiasi sosial di mana petani kecil terbagi menjadi kelas modal agraria dan kelas buruh tani. Bernstein mengidentifikasi 4 rezim tenaga kerja yang fluid dan ambigu dalam relasi sosial agraria kontemporer yang menyoroti betapa kompleksnya formasi kelas. 1. Proletarisasi, transformasi petani menjadi pekerja upahan penuh. 2. Semi-proletarisasi, petani yang harus bekerja upahan di luar lahan mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. 3. Produksi komoditas skala kecil, petty commodity production, petani yang memproduksi untuk pasar tetapi masih mengandalkan tenaga kerja keluarga. 3. Kerja paksa, bentuk-bentuk kerja yang tidak bebas dan terikat. Bab 8. Kompleksitas kelas. Bab terakhir mengenai bagaimana dinamika kelas tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan kompleksitas sosial lainnya seperti gender, ras, dan etnisitas. Relasi-relasi ini membentuk dan dibentuk oleh formasi kelas di pedesaan. Misalnya, diferensiasi kelas tidak hanya membagi petani berdasarkan kepemilikan modal, tetapi juga diperkuat oleh relasi gender yang timpang.
di mana perempuan seringkali berada di posisi yang lebih rentan terhadap eksploitasi dan beban kerja reproduksi domestik. Demikian pula garis-garis etnis dan rasial seringkali memetakan posisi kelas, di mana kelompok minoritas lebih mudah didorong ke dalam kategori buruh tani atau semi-proletariat. Bernstein menekankan bahwa gerakan aktivis seperti yang melawan perampasan tanah atau demi reforma agraria membutuhkan analisis kelas yang efektif dan kritis terhadap realitas sosial yang kontradiktif ini. Perjuangan kelas di pedesaan sangat bergantung pada pemahaman aspek-aspek sosial yang melingkupinya, menunjukkan pentingnya keberpihakan pada kelompok miskin agraria sebagai bagian dari upaya perubahan agraria transformatif. Penutup. Kontribusi dan relevansi buku. Dinamika kelas dalam perubahan agraria adalah sebuah harta karun bagi siapapun yang ingin memahami masalah agraria dari perspektif kritis. Melalui buku ini, Harry Bernstein berhasil menjembatani teori Marxis yang mendalam dengan contoh-contoh empiris dan isu kebijakan kontemporer, menjadikannya bacaan penting bagi para aktivis dan pelajar pembangunan di seluruh dunia. Buku ini secara meyakinkan menunjukkan bahwa masalah kemiskinan dan ketimpangan di pedesaan yang masih dihuni oleh sekitar 3/4 dari populasi miskin dunia terkait erat dengan sifat dinamika kelas yang dibentuk oleh kapitalisme global. Alih-alih menyajikan dikotomi sederhana, petani kecil yang baik hati melawan pertanian korporat yang jahat, Bernstein memberikan kerangka kerja analitis yang bernuansa untuk menguraikan kompleksitas tersebut dengan penjelasan konsep-konsep kunci, aplikasi praktis, dan kerangka historis. Buku ini menjadi panduan esensial untuk menguatkan pemikiran kritis, mempertanyakan asumsi-asumsi konvensional, dan merumuskan cara-cara baru untuk mengubah dunia agraria agar berpihak pada keadilan.